Halo teman-teman, pada video ini saya akan menceritakan sebuah biografi tentang tokoh pahlawan wanita dari Tatar Sunda yang memiliki peran penting pada dunia pendidikan, terutama bagi kaum wanita. Tokoh tersebut bernama Raden Ayu Lasminingrat. Raden Ayu Lasminingrat merupakan pelopor kemajuan wanita Sunda. Ia juga merupakan pendiri Sakola Kautaman Istri. Beliau lahir di Garut pada tahun 1843. Ayahnya bernama Raden Haji Muhammad Musa, yang merupakan seorang kepala penghulu, pendiri Sakola Raja, dan juga penasehat pemerintahan pada masa tersebut. Ibunya bernama Raden Ayu Rai, merupakan sastrawan Sunda dan keturunan bangsawan. Di masa kecilnya, pendidikan bagi bumi putra-bumi putri sangat sulit didapatkan, terutama bagi kaum wanita. Meskipun Raden Ayu Lasminingrat merupakan seorang bangsawan, tapi ia tidak disekolahkan di sekolah pada umumnya. Daripada itu, ayahnya Raden Haji Muhammad Musa menyekolahkan Raden Ayu Lasminingrat kepada kawannya, seorang bangsa Belanda yang bernama Leison Norman. Bersama Leison Norman, Raden Ayu Lasminingrat diajari tentang cara menulis, cara berbahasa Belanda, cara menghitung, juga beberapa pengetahuan yang berhubungan dengan rutinitas wanita. Dari pendidikannya itu, Raden Ayu Lasminingrat menjadi pribadi yang memiliki otak cerdas, yang memiliki semangat belajar, juga memiliki cita-cita yang kuat, dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Selain itu juga, ia menjadi wanita pertama yang mampu berbicara fasih menggunakan bahasa Belanda, terutama di daerahnya. Yang juga sanggup berkomunikasi dengan bangsa Belanda yang singgah di daerahnya tersebut. Di masa remajanya, Raden Ayu Lasminingrat dikirim oleh ayahnya untuk mendapatkan pendidikan barat. Pada tahun 1860, ia dikirim ke daerah Sumedang untuk belajar bersama para putri-putri priai lainnya. Lama pendidikan di sana, hingga akhirnya ia kembali pulang ke daerah asalnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh ayahnya tersebut. Di sana, Raden Ayu Lasminingrat mulai merasakan betapa pentingnya pendidikan bagi kaum wanita. Semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa mulai bangkit dalam jiwanya. Hingga akhirnya beliau membulatkan tekadnya bahwa betapa pentingnya pendidikan bagi kaum wanita, dan pendidikan bagi kaum wanita harus terus maju dan menjadi obsesi bagi dirinya hingga akhir hayatnya. Untuk mencapai tujuannya itu, ia mulai membuat karya-karya tulis yang dapat dibaca oleh anak-anak dengan tujuan untuk memberikan ilmu, atau setidaknya untuk meningkatkan minat bagi anak-anak untuk mau membaca. Pada tahun 1879, ia mendidik anak-anak melalui buku karya bacaannya. Hingga akhirnya pada tahun 1907, di samping ia membantu mendidik anak-anak, ia pun akhirnya mendirikan sekolahnya yang bernama Sakola Kautaman Istri, yang berfokus pada kaum wanita untuk dididiknya. Samping ia menunaikan baktinya di Sakola Kautaman Istri, ia juga tetap menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi murid-muridnya. Salah satu karya bacaan yang terkenal yaitu Carita Erman, Warnasari 1 dan Warnasari 2. Beliau wafat pada 10 Juni 1947 di usianya yang 105 tahun. Juga dikebumikan tepat di belakang Masjid Agung Garut. Cita-cita, jasa, dan perjuangan yang besar akan selalu dikenang oleh rakyat Indonesia. Jika beliau tidak ada, mungkin dunia pendidikan di Indonesia tidak akan tersebar semerata ini, terutama bagi kaum perempuan.